Mungkin Anda menyangka saya berada di dalam kokpit Lamborghini Huracan Super Trofeo. Well, ada benarnya, ada tidaknya. Karena saya lepas dulu setirnya. Sekarang saya akan keluar. Dan Anda akan melihat, yes, saya berada di sebuah kokpit replika mobil balap Lamborghini Huracan Super Trofeo, tapi ini adalah sebuah simulator luar biasa. Ini dengar-dengar dari kreatornya, simulator jenis ini adalah yang pertama kali di Asia Tenggara. Ini adalah Virtus Super Trofeo yang biaya pembuatannya semua total mencapai 5 miliar rupiah. Kita lihat detailnya. Jadi, simulator ini dibuat untuk semirip mungkin dengan aslinya. Bukan hanya rasa berkendaranya atau rasa force feedback di setirnya, tapi juga aura di sekeliling kita itu benar-benar mirip seperti di mobil balap. Makanya ini ada benar-benar kokpit yang seperti di mobil balap, lengkap dengan roll bar-nya. Kemudian data itu semua juga ditempatkan di posisi seperti di mobil balapnya. Setir itu diambil dari Lamborghini Huracan Super Trofeo asli. Pedal-pedalnya juga ini sudah menggunakan spek yang mirip sekali dengan mobil balap. Dan ini dilengkapi dengan sistem motion yang sangat kuat, yang akan memberikan getaran ke mobil supaya kita semakin menjiwai pengendaraan mobil itu. Apalagi kita di track, kita kena curb, kita belok atau kita melintir, ini bisa direplika dengan sistem motion yang canggih ini. Serta layarnya 180 derajat. Berapa inci? Udah nggak pakai inci lagi. Di sini 6 meter dikali 1,8 meter. Dan itu ketika kita berada di dalam mobil, itu benar-benar kita nggak melihat ujung dari layar ini. Kita benar-benar seperti dikelilingi oleh trek ini. Ini adalah trek Mandalika, by the way. Nah, sekarang kita akan ketemu langsung dengan kreatornya. Ini ada teman lama saya, ada Presley. Om, luar biasa. Thank you, ada Om udah datang. Ada Richard. Kalian semua dari Race Lab, Race Lab ya. Yang mengkreasi ini. Operator boleh dikecilin dikit suaranya? Kalau di Lamborghini asli kita matiin, kalau di sini kita kecilin. Ini berapa lama bikin seperti ini? Jadi kita mulai ini itu dari bulan Mei, terus baru saja kita kelar. Ini baru kelar minggu lalu. Jadi actually Om Fitra itu the first untuk coba. Bahkan kliennya aja belum coba. Belum coba. Yang pesan ini belum coba. Makanya kita agak deg-degan karena kan kita tahu Om Fitra sebelumnya udah coba Super Trofeo aslinya. Yuk kita lihat sekeliling yuk. Kita lihat apa aja yang ada di sini. Ini body asli Lamborghini Super Trofeo atau bukan? Bukan. Oh, karena susah, mahal kali ya kalau dapat. Ini bisa jelasin. Tapi ini dibuat menyerupai kabinnya. Yes. Jadi bentuknya, memang permintaan dari klien harus Lamborghini. Yes, betul. Harus Lamborghini. Oke. Terus abis itu, ini di depan actually udah nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi kita di dashboard ini kita ngelihat langsung kayak mobil kita di tracknya. Ini lengkap sama pintu-pintunya, mekanismenya semua. Ada pemadam kebakaran. Rollbar buat apa ini? Emang bisa kebalik mobilnya? Feel aja. Biar rasanya kayak benar-benar di mobil balap kalau ada roll bar kan. Betul, dan ini juga ada 2 tempat duduk. Nanti kita akan coba simulator ini, Ini sampai mikanya nih model jendela mobil balap juga direplika di sini. Nah, semua body ini dibuat di Indonesia. In-house. Kita bikin in-house semua. Basic chassisnya kita pakai carbon steel. Ya. Campur besi-besi biasa, of course. Sama body luarnya ada yang pakai plat besi, ada yang kita 3D print
Contoh seperti spion, fender, semua kita 3D print. 3D print nih ya? 3D print. Oh ini udah nggak ada kacanya ya? Nggak perlu ngelihat orang lain ya? Terus ini diletakkan di atas motion system. Ya. Motion systemnya ada berapa kaki? Kita pakai 4 kaki dengan 3 direction of freedom. 3 direction? 3 direction. Atas, bawah? Atas, bawah, terus body roll bisa. Body roll juga bisa? Jadi bisa miring juga ini? Bisa. Oh oke. Itu hidrolik atau elektrik? Kita pakai elektrik. Karena kalau hidrolik, speednya kan kurang ya. Jadi nggak bisa replikasi seperti bump yang ada di jalan. Elektrik langsung instan semuanya ya. Oke. Terus abis itu, ini layar sebesar ini. Ini ada berapa layar digabungkan? Dia kan layar kecil-kecil ya? Iya, ini layar kecil-kecil. Bisa di... Oh iya. LED ya? LED. Total 6 meter panjangnya. 1,8 1,7 sekian sebenarnya. 1,7 sekian ya. Terus habis itu memang dia bisa dibuat untuk melengkung seperti ini ya. Butuh berapa komputer? Satu. Ini ya, aja nih. Iya, itu saja. Satu komputer cukup ya buat ngerunningin ini termasuk motionnya semua. Tapi motionnya punya listrik sendiri. Tuh. Ininya juga ada dapat listrik sendiri. Total berapa watt buat ngejalanin simulator ini? Layarnya 7.000 watt. Simulatornya sekitar 8.000-an. Jadi total belasan ribu lah, hampir 20.000 lah. Saya ngecas mobil listrik pakai AC fast charging aja nggak segede itu. Artinya buat Anda yang pengen simulator seperti ini, pastikan listrik di rumah Anda itu di atas 20.000 watt. Ya. Tapi itu pasti nggak masalah karena yang bisa beli seperti ini pasti rumahnya gede. Harga di kisaran 5 miliar rupiah. Yang paling mahal di mananya? Motion sama pengemudian sih, bagian sistem kemudi sih. Bagian sistem kemudinya. kemudinya. Karena setirnya kan juga shell asli kan. Itu shell kan asli, iya. Terus motornya kita pakai yang torsinya besar itu juga mahal. Dan ini diciptakan bukan hanya untuk sekedar ngerasain kayak nyetir mobil, tapi simulator yang dipakai juga real ya. Iya. Force feedback di setirnya. Karena sebenarnya tujuan dari simulator ini untuk belajar pasien. Yes, betul. Kayak contoh. Bukan hanya untuk entertainment. Sebenarnya bisa dipakai untuk entertainment, tapi lebih ke belajar sebenarnya. Lebih ke belajar, ya. Jadi memang digunakan simulator yang realistis juga. Dan yang paling mahal sebenarnya adalah otak-otak mereka semua ini yang mikirin ini supaya bisa jadi serealistis mungkin seperti mobilnya ya. Nah, untuk soundnya memang hanya 2 seperti ini aja sama ya, satu. Sementara ini. Oh, untuk sementara. Nantinya ada surround sound. Kita taruh surround di dalam sound. mobil. Jadi kalau kita ada scene balapan, mobil dari belakang Lewat. semua kita kedengeran ya. Dan ini by the way, mereka ini juga atlet motorsport. Presley Martono dari kecil udah main go-kart sampai formula. Richard ikut drifting. Eric juga. Oh ya, tapi penyuka motorsport. Jadi mereka tahu bagaimana harus membuat simulator yang realistis. Tapi sekarang kan banyak simulator yang realistis. Kemarin si Ferrell juga bikin simulator tuh realistis juga. Tapi kan memang housingnya tidak seperti ini kan. Nah ini kenapa harus dibuat housing seperti ini? Wah, karena ini actually mulainya dengan waktu itu saya kan pas ikut formula, kita kan nggak bisa latihan nih. Nah, kita harus latihan simulator. Dan saya rasa itu simulatornya itu when kita pakai actual cockpit dan pakai surround gini, feel-nya dan point of view itu jauh lebih ini. Jadi karena kita udah nyatu ke Jadi waktu itu pas saya nyampe ke track benerannya itu udah familiar dengan semuanya. Iya, tidak hanya setir, tempat duduk sama layar, tapi juga sekeliling posisi, kitanya juga betul. Sama gitu ya. Ide ini udah 5 tahun yang lalu sebenarnya. Iya, jadi actually pertama kali aku ketemu Eric sama Richard, kita udah langsung bahas ini. Udah langsung bahas pengen gitu. Walaupun belum ada yang pesan. Belum ada yang pesan. Baru kesampaian sekarang. Iya. 19 ya. Iya. Covid. Nah, ini nih seperti simulator seperti ini, gue tuh pernah lihat di Ferrari World di Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi ya, bukan Dubai. Abu Dhabi. Ya. Nah itu pakai bodinya Ferrari, setengah juga kayak gini dan dia full seperti itu. Nah, cuman gue yakin banget itu yang bikin di situ bukan orang-orang dari motorsport gitu, karena feelingnya nggak dapet. Padahal itu pasti mahal banget tuh, dia yang kayak simulator pesawat kan, gede banget gitu ya.
Nanti gue boleh coba yang ini? Boleh. Kita lihat yuk, kita lihat kokpitnya. Karena memang bedanya simulator ini dengan yang biasa, yang home simulator. Ini nggak bisa dibilang home simulator dong kalau ini. Ya kecuali home-nya gede ya. Ya kalau bisa beli 5 miliar ginian, masa sih di home-nya nggak ada ruangan yang cukup. Ini selain pakai layar bisa ada option pakai proyektor juga bisa? Proyektor bisa. Tapi kalau ya harus agak gelap kalau proyektor kan. Oh ya harus gelap ya. Kalau ini bisa nggak terlalu gelap, masih tetap bisa cerah ya. Dan harus bikin tembok yang melingkar gini. Betul. Juga ya kalau ini. Oke, nih kita lihat nih sistem pintunya aja mirip mobil benerannya nih. Jadi bukan pintu asal nutup, tapi dia juga ada mekanisme penguncinya. Terus dashboard, ini dashboard dari mana? Dashboard ini kita pakai Azure namanya. Bukan. Ini nih. Oh ini print. Termasuk ventilasi AC, carbon fiber tuh semua. Nyala loh. Loh, nyala? Nyala nih. Oh, ada sistem anginnya. Ada angin. Oh, ventilasi aja sebenarnya. Oke, saya boleh masuk ya? Boleh. Boleh lah, orang tadi opening juga di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita pasang dulu ya setirnya ya. Ini setir itu shell-nya ini benar-benar dari Lamborghini. Yang dipakai pembalap untuk balapan Lamborghini Huracan Super Trofeo. Basicnya kan dia OMP. Oke. Cuman kan tombol-tombol ini gimana caranya terhubung ke sistem komputernya? Kita bikin board baru supaya bisa koneksi dengan kabel ini lalu ke komputer. Oke. Terus kan biasanya kalau informasi lap time semua kan ada di layar. Itu jadi hilang ya, layar bener-bener hanya kosong. Hanya sirkuit aja ya, seperti di mobil beneran, semua informasi masuk ke sini. Ini pakai Azure Racing. Ya. Oke, terus di sini juga ada lap timer seperti di mobil balap. Cuman bedanya kalau di mobil balap itu pakai GPS, kita ke atas. Ya, kalau ini driven by computer ya, by data. Terus ini juga ada tombol-tombol yang biasa ada di mobil balap nih. Ini tombol seperti di mobil balap untuk game memang. Ini modelnya kayak di mobil balap. Memang untuk apa? Untuk simulator kan? ya. Tapi ya bisa buat start game, exit segala macam. Oke. Ini buat emergency stop. Maksudnya emergency stop? Jadi kalau misalnya melintir terus orangnya takut tangannya kesleo, hajar, berhenti semua ya. Langsung cut off semua. Ini buat? Ini electric seat. Oh iya. Electric seat buat menyesuaikan tinggi badan. Ini power adapter buat seat belt. Oh, kita pakai seat belt nih. Pakai seat belt. Oke. Kenapa mesti pakai seat belt? Kan ini nggak mungkin kebalik mobilnya. Karena di seat belt ini sebenarnya ada triknya juga nih. Maksudnya? Ada triknya. Jadi seat beltnya ini motorized. Motorized? Maksudnya motorized gimana? Kita coba aja gimana? Oke. Calibrate seat belt tuh? Calibrate seat belt. Jadi seat belt ini diatur sama komputer juga? Atur sama komputer juga. Oke. Kencengin di sini? Belum, jangan dipegang. Oh, jangan dipegang? Nanti dia otomatis. Hah? Serius? Oke. Iya loh. Oh, cuman itu aja fungsinya. Nanti ketika misalnya Om Fitra ngebut terus rem mendadak, dia akan narik. Oh, jadi kesannya kayak memang badan kita nabrak seat beltnya gitu. Dan kalau kiri kanan dia akan narik di satu sisi supaya mengelabui otak kita. Supaya berasa di mobil beneran. Buat bohongin otak kita gitu loh. Wow! Ini saya baru lihat yang seperti ini. Di Ferrari World, nggak seperti ini. Kita harus pakai seatbelt tapi nggak ada feeling sama sekali di seatbeltnya. Sama sekali nggak ada. Terus ini kok bisa ada AC? Gimana ceritanya? Ventilasi aja, ini pakai kipas di dalam. Oh, pakai kipas. Jadi kalau pengap di dalam. Oh, iya. Oke, ini posisi nyetirnya mirip lah. Nggak 100% sama Lamborghini Huracan Super Trofeo. Dia tuh lebih relax lagi duduknya, tapi ya ini lebih mudah untuk diakses masuk keluarnya ya. Ini belum ada suaranya nih. Kita nyalain suaranya. Nyalain suara. Jadi sekarang kita coba. Oke, sekarang kita akan coba. Ini belum kita jalanin aja, bener-bener rasanya seperti kita di mobil balap.
Ya ini yang membedakan simulator yang dengan full cockpit seperti ini. Tombol-tombolnya ini benar-benar familiar banget sama mobil balap. Yang nggak ada cuma panasnya aja, apalagi ini ada sistem ventilasi di sini. Oke, kita akan coba maju. Nah, ada getaran dikit, ada getaran di setir, kemudian ada getaran juga di seluruh bodi mobilnya ya. Ini sirkuitnya Mandalika, kita nggak akan ngebut dulu, saya akan ngerasain. Oh, begitu saya rem, itu seatbeltnya tuh ketarik ke belakang, dan ketariknya tuh sesuai dengan berat besarnya saya ngerem. Kalau ngerem dikit dia nariknya dikit, kalau kita ngeremnya banyak dia nariknya banyak di sini. Jadi kayak kita itu ketarik gitu. Sekarang kalau saya mau coba belok kanan kiri ya. Nah, kalau saya belok kiri, yang kanan narik seatbeltnya. Begitu belok kanan, yang kiri yang narik. Setiap pindah gigi juga khasnya Lambo ya, ada jedek gitu ya. Nah, terus pas saya rem kan ini pakai ABS, ABS-nya bisa di setel. Pas ABS-nya itu bekerja juga ada getaran juga di bodi mobilnya. Sekarang kalau saya naikin ke curb, getarannya tuh nggak berlebihan ya, jadi sesuai dengan getaran yang terjadi di sebenarnya. Ini bener-bener mirip kayak mobil ngelewatin curb gitu. Oke, sekarang kita ngebut yuk. Kerasa goyangannya. Melintir, melintir, melintir. Enggak. Kuat banget ini seatbeltnya narik badan saya. Wah, begitu ngelewatin curb ada getaran juga. Wah, bener-bener jadi kayak nyatu banget gitu. Ini nggak kayak main simulator, ini kayak nyetir mobil balap beneran. Emang G-force-nya tidak bisa direplicate ya. G-force-nya kan kalau mobil balap kayak gini bisa sampai 2G gitu ya. Ya, G-force-nya nggak kebanting gitu, tapi getaran-getarannya, kemudian pada saat ngerem tuh rasa kita ketarik ke belakangnya tuh ada gitu, rasa ketarik ke depan ya, karena seatbeltnya tuh narik kita ke belakang gitu. Goyang-goyangnya. Dan ngeliatnya tuh bener-bener kayak ngeliat ke mobil balap ya, karena layarnya tuh gede banget gitu. Hampir. Wah. Ada takut nabraknya gitu, takut ngerusakin mobil, tapi ya ini simulator gitu, nggak mungkin rusak.
melintir, nabrak. Geter-geter mobilnya semuanya tuh. Nah sekarang saya mau coba scene ekstrim ya. Saya coba mau bikin melintir, ini mobil melintir keras. Astaga. 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 Bener-bener rasanya kayak mobil itu nabrak. Dan bener-bener kalau misalnya ini kejadian di beneran, aduh, keluar 2 miliar deh buat benerin mobil. Aduh, belanja deh. Tapi ini enggak. Ini cuman sensasinya aja. Anda mungkin tadi lihat saya tergoncang karena bener-bener ini menggoncangkan mobil seperti mobil itu tabrakan. Oh. Dan rasanya tuh nggak enak gitu ya. Ketika tabrakan tuh nggak enak rasanya. Kayak bener-bener bergoncang sekali. Jadi itu juga membuat Anda tuh jadi pengendara yang lebih baik di simulator ini karena Anda ingin menghindari tabrakan supaya terhindar dari rasa itu. Oke, kita akan coba lap yang bagus ya. Karena saya udah tahu rasanya melintir dan nabrak seperti apa pakai ini. Jadi kita lebih hati-hati. TV-nya lebar, enak banget. Kita bener-bener ngeliat itu bisa ke kanan, ke kiri. Oke, mulai hot lap. Saya udah pernah merasakan simulator yang ada motionnya juga di Ferrari World Abu Dhabi. Ini jauh lebih realistis. Sampai ngeremnya aja tuh ada getarannya gitu loh. Wow, luar biasa, luar biasa. Kita ngobrol lagi ya sama mereka. Ini sih next level simulator nih. Ini mestinya simulator kayak gini nih ada di pabrik Lamborghini. Lengkap dengan bodi aslinya. Luar biasa. Luar biasa. Itu kenapa ada suara jedak gitu ya pas tadi melintir? Kok bisa sampai jedak gitu? Karena force-nya kan kencang banget. Jadi si actuatornya agak loncat. Ini loncat nih semobil-mobilnya. Agak loncat. Seplatform-platformnya.
Karena kita nggak bolt di lantai kan. Oh, oke. Harusnya kan di bolt di lantai. Nah, tapi itu rusak nggak tuh sistem motionnya? Aman. Terus ini kalau misalnya saya tadi main cuman 10 menitan ya. Kalau dipakai main berjam-jam terus-terusan, aman. Nggak overheat juga? Aman banget. Tapi artinya kalau ini lagi dimainin sebaiknya jangan ada orang di sekeliling ya. Nah, Om Fitra kan baru cobain nih. Honest opinionnya Om ini. Oke, honest opinion pertama kali nyoba, semuanya rasanya kita di mobil balap. Rasa di setirnya, rasa di pedalnya, bahkan kelewat curb itu ada. Dan semuanya tuh pas gitu, nggak berlebihan. Jadi kalau kita ya pelan ya dia juga pelan di sini ya. Tapi kalau kita ekstrim dia juga ekstrim gerakannya. Satu yang bikin saya agak bingung dibanding mobil balap beneran adalah ini kan 180 derajat, jadi ada perpindahan gambar dari samping ke depan itu yang kadang-kadang agak ada distorsi ininya tuh, ada distorsi bentuknya gitu ya. Tapi ternyata 1-2 lap begitu udah terbiasa, udah oke. Dan jujur aja motionnya ini bukan cuman buat entertainment, tapi bikin kita itu jadi lebih nyatu sama mobilnya. Jadi adaptasi gue ke simulator ini lebih cepat dibanding kalau kayak ke home simulator yang benar-benar cuma visual. Karena di sini kita ngerasain ada gaya. Walaupun G-force-nya nggak bisa segede mobil balap lah, pastilah ya. Gimana caranya create G-force gitu. Tapi getarannya, kemudian pas kita ngerem ditariknya, sama kalau tabrakannya itu loh, berasa kayak harus belanja gitu abis itu. Jadi kita juga pengen menghindari tabrakan karena rasanya pun nggak nyaman gitu ketika tabrakan tuh cedak gitu. Memang bener-bener sistemnya tuh responsif banget. Jadi pengen ya kayak gini satu di rumah. Cuman satu, mesti sediain ruangan yang gede, mesti sediain listrik yang gede, dan yang paling penting siapin duit yang gede juga. Itu. Nah sekarang gini, kalau kita pengen bikin seperti ini, konsep yang mirip gitu ya. Untuk membuat ini lebih cost friendly, apa yang bisa kita lakuin? Mungkin bisa kasih sasisnya ke kita supaya kita fabrikasi. Jadi sasisnya udah saya cari kekampakan atau gimana, mobil yang udah kasih gitu ya. Jadi nggak perlu bikin lagi. Motionnya nggak usah pakai. Motionnya nggak usah pakai. Ya memang motionnya menarik sih. Menarik gitu ya. Tapi ya oke. Tapi itu that's the biggest cost sebenarnya. The biggest cost ya di motionnya ya. Terus kalau misalnya layar ini diganti proyektor, lebih murah nggak costnya? Sebenarnya nggak terlalu jauh. Itu nggak terlalu jauh ya? Iya. Pilihan proyektor dan LED itu cuma tergantung mau dipasang di mana aja sih. Lighting tempatnya gimana. Oke. Berapa lama menginstalasi seperti ini? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan gitu. Oke. Itu pun customize ya, jadi pengen mobilnya nanti diwarnain apa gitu ya, terus dalamnya kayak gimana. Dan memang Race Lab ini spesialis buat yang custom gitu. Ya. Jadi semua yang dibikin itu custom made. Ya. Bukan yang udah jadi produk terus habis itu dijual harga segini, nggak gitu. Kita lebih fokus ke ikutin maunya customer apa, kebutuhannya apa. Oke. Jadi. Ada Instagramnya dong? Ada. Nah, buat Anda mungkin yang tertarik, aduh, uang saya kebanyakan di bank nih, pengen bikin simulator yang kayak gini, atau mungkin buat kantornya, institusinya, atau mungkin Anda pengen bikin theme park ada seperti ini gitu, bisa Anda hubungi Race Lab di sini Instagramnya. Guys, thank you banget udah diizinin nyoba simulator ini sebelum kliennya nyoba ya. Karena saya ditelepon Presley gitu, Om, ini sebelum kita serah terima nih mau nyoba apa enggak? Ya mau lah. Good job guys. Thank you banget Om. Thank you so much. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Instagramnya Race Lab. Di sini juga ada Instagramnya Presley Martono, Erik sama Richard nih di sini nih sekalian nih. Oke, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Saya mau nih balik.